Ya, kita akan membahas satu tema saudara yang sebetulnya tema ini sangat umum sekali dan bukan hal yang asing bagi Anda. Tetapi saya ingin saudara mendalami menurut penjelasan dari buku apakah Calvinis sejati itu. Ya, jadi bagi saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung, mungkin agak bertanya dengan buku ini ya, apakah Calvinis sejati itu? Karena buku ini, temanya buku ini aja udah mengundang pertanyaan ya, kenapa kok pakai nama Calvinis, kenapa pakai nama sejati, ya, nah, apakah ini tidak berkelebihan, lalu ini apakah bukan semacam eksklusivisme ya, merasa diri lebih sejati daripada yang lain, misalnya seperti pria sejati gitu ya. Wah, kalau pria sejati saya ini mungkin dianggap tidak pria sejati atau gimana gitu ya. Nah, itu ternyata sama sekali tidak ya. Saudara kalau membaca buku ini, nah ini bukunya ya. Saudara kalau membaca buku ini, saudara akan justru saudara akan menjadi ya istilahnya cukup kaget lah dengan istilah-istilah yang dipakai di buku ini, bahwa ini sama sekali tidak menunjukkan eksklusivisme ya, tidak menunjukkan wah orang yang hebat luar biasa atau sucinya luar biasa, sempurnanya luar biasa, perfectnya ya, kekudusannya dan sebagainya. Ternyata tidak, salah, itu pandangan yang salah. Justru buku ini memaparkan siapakah sebenarnya Calvinis sejati. Itu justru adalah orang yang menyadari dia adalah orang yang begitu bobrok di hadapan Tuhan. Nah, ini aja sudah suatu yang tidak biasanya ya, tidak biasanya. Jadi orang yang seringkali di dalam agama-agama pada umumnya, orang yang terkenal sebagai orang yang suci atau orang kudus atau orang saleh atau orang rohaniawan gitu ya, yang agamawis begitu, adalah orang-orang yang waduh jalannya aja sudah kayak malaikat mungkin gitu ya, atau waduh potongannya begitu rohani, pakaiannya begitu rohani, ya sikapnya, perilakunya, bahasanya, waduh rohani sekali. Dan orangnya kelihatannya begitu suci, begitu bersih, ya sopan, penuh dengan kata-kata hikmat, bijak, ya enggak pernah marah mungkin, ya enggak pernah kata-kata kotor ya, dan ya macam-macam lah gitu. Nah ternyata tidak. Saya bukan katakan sebaliknya ya, berarti orang rohani itu orang yang suka kata-kata kotor, suka maki-maki, marah-marah, atau suka main perempuan atau apa, bukan. Saya juga tidak mengatakan seperti itu. Tapi orang yang datang kepada Tuhan dan orang yang menyadari bahwa dia begitu bobrok di hadapan Allah dan dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Ya, orang yang benar-benar menyadari bahwa di hadapan Tuhan dia begitu kotor, dia begitu najis, dia sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Itu adalah justru Calvinis sejati. Nah, kenapa kok pakai nama Calvin? Seolah-olah Calvin itu dikultus individu, kan tidak juga ya, bahwa ini hanya mau menunjukkan suatu ciri khas saja, suatu ciri khas dari ajaran John Calvin.
ya yang menekankan mengenai apa sih arti kesalehan itu. Ya, kesalehan itu justru tadi saya bilang bukan orang yang merasa dirinya sudah saleh dan merasa dirinya sudah berprestasi selama ini dengan jasa-jasa yang dia lakukan. Justru tidak. Orang yang justru seorang yang datang kepada Tuhan adalah orang yang dihancurkan oleh Tuhan. Saya pakai istilah dihancurkan karena ya manusia perlu penghancuran. Ya, penghancuran keakuan, kesombongan, keegoisan, kemunafikan, ya, kepentingan diri, ya, dan segala macam yang kedagingan dan sebagainya itu perlu penghancuran, ya, termasuk ya kalau golongan rohani ya yang diperjuangkan misalnya harga diri, kemuliaan diri, ya penghormatan diri, ya pokoknya semua yang berkaitan semua dengan hal-hal yang antroposentris itu dihancurkan pada saat bertemu dengan Tuhan. Nah, biarlah itu juga menjadi pengalaman saudara dan saya di dalam kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu bukan lihat wajah Tuhan yang bersinar-sinar, lalu wah sampai begitu spektakuler, begitu hebat dan sebagainya. Itu sih tidak ada artinya itu kalau tidak diikuti dengan tadi penghancuran diri, ya, dan menyadari diri tidak lebih baik dari orang lain, ya, dan kembali kepada firman Tuhan. Itu ciri seorang Calvinis yang sejati. Back to the Bible, bukan back to pengalaman atau tradisi gereja atau logika pikiran manusia dan sebagainya. Ya, saya mau membagikan kebenaran-kebenaran yang tertulis dalam buku ini. Bukan berarti saya saya itu mengagung-agungkan buku ini juga tidak, tetapi buku yang kelihatan tipis, ya, buku saku ini dan kelihatan kurang bermutu ini, tapi saya melihat nilai rohaninya sangat boleh dikatakan berkualitas, ya, nilai rohani yang berkualitas yang benar-benar sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya, bukan muluk-muluk, ya, dengan pikiran-pikiran yang tinggi-tinggi yang terlalu hebat, tapi yang sangat sederhana, tapi sangat berkualitas. Ya, itu yang sulit itu. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang dengan sangat sederhana, tapi juga sangat berkualitas. Jadi sederhana itu bukan berarti tingkat rendah, ya. Sederhana itu bisa tingkatnya sangat tinggi, tetapi tetap sederhana. Itu yang saya juga pernah belajar juga dari beberapa hamba Tuhan yang pernah mengkhotbahkan. Apakah satu keunikan daripada khotbahnya Tuhan Yesus? Ya, khotbah Tuhan Yesus itu enggak sampai muluk-muluk, ya, ngutip sana, ngutip sini. Ya, Tuhan Yesus cuma mengutip kitab suci aja. Mengutip Alkitab saja Tuhan Yesus itu. Lalu Tuhan Yesus juga ajarannya itu boleh dikatakan menjangkau, ya, orang dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Tingkat yang tidak intelektual pun
bisa memahami ajaran Tuhan Yesus. Tingkat yang intelektual pun tidak meremehkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, itu yang luar biasa. Ya, kita mungkin sudah terlalu diracuni budaya intelektual. Seolah-olah kalau intelektual tinggi itu, wah, yang membawakan harus S3. Ya, kalau S3 itu baru bermutu dan berkualitas. Kalau S0, wah ini orang buangan, orang nggak ada mutunya. Tapi Tuhan Yesus justru S0. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga S0 semua, karena bukan lulusan sekolah teologi dari para ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu. Mereka adalah orang-orang sederhana, orang-orang boleh dikatakan orang liar, ya, orang yang tidak berpendidikan. Tapi Tuhan kasih hikmat luar biasa. Ini tidak berarti orang Kristen tidak perlu belajar. Nah, ini saya juga mau tegaskan kebenaran ini, bahwa seringkali ada kesimpulan dari pendidikan Tuhan Yesus itu, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus itu, bahwa mereka kan tidak ikut sekolah, tidak sekolah Alkitab, jadi tidak penting sekolah Alkitab itu. Yang penting pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak usah belajar, tidak usah apa-apa. Pokoknya bonek saja, khotbah saja. Tidak perlu belajar dalam-dalam, tidak perlu baca buku macam-macam. Pokoknya yang penting berani berkhotbah. Akhirnya yaitu khotbahnya khotbah bonek, ya, khotbah ngawur, nggak ada, malah tambah tersesat semua. Nah, itulah yang sebetulnya kita juga harus hati-hati, tidak ekstrim untuk misalnya mengandalkan S3 tadi yang dianggap paling hebat dan paling luar biasa, dan tidak juga lalu menganggap rendah semua hal-hal akademik. Ya, oke. Nah, saya akan mengajak saudara untuk membaca dari satu ayat, yaitu dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Mungkin bisa dibacakan oleh Silva, ya. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya. Ini juga kalimat luar biasa dari 2 Timotius 1 ayat 9 ini, yang menegaskan bahwa Allah telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Nah, perhatikan, panggilan kudus. Jadi, sekali lagi, Calvinis tidak mengabaikan panggilan kudus, panggilan untuk hidup kudus. Ya, ini suatu tema yang penting dalam Calvinis. Tapi panggilan hidup kudus itu artinya apa? Itu bukan bahwa kita harus punya perjuangan, prestasi untuk bisa berhasil hidup kudus, baru bisa mencapai keselamatan. Nah, itu sama sekali tidak demikian. Ya, dan justru ditekankan yang disebut dengan panggilan kudus itu bukan, dikatakan di kalimat ini tadi, bukan
bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya, ini memang suatu yang unik sekali dalam iman Kristen yang berbeda dengan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain itu menekankan perbuatan kita itu menentukan kita bisa berhasil hidup kudus atau tidak. Ya, tetapi iman Kristen menegaskan bahwa panggilan kudus ini bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya. Nah, tetapi berdasarkan apa kalau bukan berdasarkan perbuatan? Dikatakan di kalimat selanjutnya, melainkan berdasarkan maksud, ya, maksud atau tujuan dan kasih karunia Allah sendiri. Jadi kita bisa dipanggil untuk hidup kudus ini, untuk bisa menjalani hidup kudus ini, itu bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Maka iman Kristen juga terkenal dengan penekanan doktrin kasih karunia, ya, atau anugerah. Jadi hidup kudus saudara dan saya ini adalah bukan hasil prestasi Anda dan saya untuk bisa berhasil hidup kudus. Dan bukan kita hidup kudus untuk bisa mencapai target keselamatan. Tetapi ini adalah anugerah Tuhan bagi setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang hidup kudus itu artinya apa? Ya. Hidup kudus sendiri itu artinya adalah kita, pertama kita dikuduskan. Dikuduskan itu berarti dipisahkan. Sebagai orang yang percaya, kita itu dipanggil keluar. Ya, makanya gereja itu artinya adalah eklesia. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Panggil keluar dari mana? Dari komunitas keberdosaan. Ya, dari kumpulan manusia-manusia yang berdosa, yang hidupnya hidup tanpa arah, ya, dan hidup sia-sia, hidup penuh dengan keduniawian dan kedagingan. Kita dipanggil keluar dari situ dan dipisahkan, ya, dipisahkan, alias dikhususkan. Itulah yang dimaksud dengan dikuduskan. Ya. Nah, setelah dikuduskan, dipisahkan, dipanggil keluar dan dipisahkan, lalu kita ini mau diapakan? Kita diperlengkapi, ya. Kita digembleng atau dilatih. Kita dihajar atau dididik, ya. Nah, itu proses, namanya proses pengudusan. Di dalam proses pengudusan itu saudara dan saya itu mendapat perlengkapan rohani. Ya, tapi kekudusan itu sendiri sebetulnya bukan demi kekudusan itu sendiri dan bukan demi juga kenikmatan diri kita atau kepentingan diri kita. Itu juga kekudusan yang salah. Karena banyak orang yang punya konsep, aku hidup kudus supaya aku makin diberkati Tuhan. Aku hidup kudus supaya aku dapat hidup yang berkelimpahan. Ya, Tuhan akan senang dengan hidupku yang kudus dan Tuhan juga akan mengabulkan segala permintaanku. Hidupku akan serba lancar, serba sukses. Doaku dikabulkan, permintaanku juga dituruti oleh Tuhan, dan aku selalu hidup makmur, aman, sentosa, karena aku hidup kudus. Ini juga kesalahan besar dalam konsep kekudusan
yang diwarnai sebetulnya tetap oleh egoisme. Kekudusan yang diwarnai egoisme. Apa itu kekudusan yang diwarnai egoisme? Itu adalah yaitu tadi kekudusan untuk kenikmatan diri. Kekudusan untuk aku diberkati. Kekudusan untuk aku dikabulkan permintaanku. Kekudusan untuk aku hidup aman, makmur, ya, dan aku disayang-sayang Tuhan. Selalu orientasinya adalah si aku dalam kekudusan itu. Nah, ini bukan kekudusan yang benar, ya. Kekudusan itu justru kita dikuduskan seperti itu untuk, ya, ini untuk kita diutus kembali ke dunia untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi-saksi Kristus. Itulah namanya gereja. Itulah namanya saudara dan saya dipanggil Tuhan dan dikuduskan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, jemaat yang dipisahkan, bukan menjadi jemaat yang eksklusif dan kemudian memisahkan diri dari segala keramaian dunia dan kemudian mencari tempat-tempat yang suci, sepi, ya, dan senyap begitu, lalu kegiatannya cuma berdoa dan nyanyi-nyanyi dan hanya menikmati keindahan dunia surgawi. Seperti itu kekudusan yang penuh dengan eksklusivisme dan keegoisan, kenikmatan diri, kepentingan diri, ya, dan menjauh dari dunia. Padahal Tuhan ingin menguduskan Anda dan saya supaya Anda diutus kembali untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, untuk Anda menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah sebetulnya kekudusan, ya. Jadi kekudusan itu bukan untuk diri sendiri, tapi poin daripada kekudusan yang ditekankan di buku ini adalah kekudusan itu bukan untuk kekudusan itu sendiri, tapi kekudusan itu adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Saudara dipanggil untuk hidup kudus agar melalui saudara menjalani hidup kekudusan atas anugerah Allah itu, supaya Allah dimuliakan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, itulah sebetulnya. Jadi orientasi kekudusan adalah kemuliaan Allah. Ya, sekali lagi, orientasi kekudusan adalah bukan kekudusan itu sendiri dan saudara bangga dengan kekudusan Anda dan saudara merasa menang dengan kekudusan Anda. Tidak, tetapi dengan Anda dikuduskan itu, hidup Anda dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Jadi kekudusan Anda itu juga untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan Anda sendiri dan bukan kerajaan Anda, tapi kerajaan Allah. Itulah kekudusan. Nah, ini yang disebut dengan teosentris. Bahwa Calvinis itu selalu mengajarkan hidup yang teosentris. Segala sesuatu orientasinya adalah bagi kemuliaan Allah. Makanya ada satu istilah yang disebut dengan soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kemuliaan bagi saya. Bukan bagi saudara. Bagi Allah. Memang kita akan dimuliakan nanti waktu hari kebangkitan. Tapi kita dimuliakan untuk kita makin memuliakan Tuhan lagi. Jadi orientasi kita dimuliakan bukan untuk wah kita makin hebat, kita makin luar biasa, kita makin lebih istilahnya lebih terhormat lagi dan malah mungkin Tuhan yang akan menghormati kita dan memuliakan kita.
Ya memang ada kesan-kesan seperti itu, tapi itu jangan salah mengerti, Alkitab tidak pernah berorientasi kemuliaan bagi manusia. Alkitab selalu orientasinya kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara dan saya memang istilahnya dapat kemuliaan juga, tapi kemuliaan itu adalah, kalau bahasa Surabaya ini, kecipratan gitu ya. Kecipratan itu apa ya? Semacam kena imbasnya ya. Kena imbasnya dari kemuliaan Allah. Kita dengan imbasnya kemuliaan Allah itu sampai kepada kita. Tapi orientasinya bukan kita nanti yang udah jadi hebat, jadi kita semua memuliakan kita. Tidak, orientasinya bukan itu. Tapi kita makin melihat kemuliaan Allah yang makin besar dan makin luar biasa. Nah, itulah sebetulnya kekudusan. Nah, berikutnya adalah keduniawian. Ya, keduniawian. Keduniawian itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan semua masalah dunia itu keduniawian. Misalnya, saya lapar, saya mau makan. Oh, itu keduniawian. Ya. Saya haus, saya mau minum. Itu keduniawian. Ya. Itu harus kita tinggalkan. Ya. Saya lelah, saya capek ya, saya mau tidur ya. Oh, itu keduniawian tidur itu ya. Jadi makan, minum, tidur. Ya, saya rasa saya badan saya kotor ya, saya mau mandi. Oh, itu keduniawian tuh mandi itu ya, bukan seperti itu ya. Jadi keduniawian itu tidak identik dengan segala tindakan-tindakan yang di dunia ini, itu tidak demikian. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan keduniawian? Keduniawian boleh saya terjemahkan dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah. Ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah dan tidak berpusat kepada Allah, tapi berpusat kepada manusia. Itulah keduniawian, atau berpusat pakai istilah kedagingan. Kedagingan itu tadi bukan makan minum itu kedagingan, tetapi yang dimaksud kedagingan adalah hawa nafsu duniawi, ya, yang berpusat pada keakuan. Jadi yang dimaksud hawa nafsu duniawi yang berpusat pada keakuan ini, saudara, itu bukan sekedar masalah-masalah amoral. Kalau masalah amoral jelas, memang itu sudah pasti keduniawian. Misalnya orang yang hidup menikmati seks dengan segala pasangan, maksudnya dengan yang bukan pasangannya, dia pokoknya melampiaskan hawa nafsu seks lah, ya, dengan tentunya cara yang tidak benar ya, dan atau orang yang tergila-gila dengan harta ya, dan mendewa-dewakan harta dan sebagainya. Ya, itu mungkin kelihatan sekali keduniawian. Tetapi keduniawian itu juga berkaitan dengan hal-hal yang punya moral tinggi, ya, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang rohaniawan atau orang-orang beragama. Ya, dan itu sudah dikritik oleh Tuhan Yesus yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang berdoa, tapi Tuhan Yesus mengkritik doa mereka. Karena tujuan doa mereka adalah untuk dilihat orang dan untuk dipuji orang. Dan mereka hanya menekankan bentuk-bentuk lahiriah dan tidak menekankan hal batiniah.
Jadi artinya orang-orang seperti ini hanya menonjolkan fenomenanya saja, tapi batiniahnya tidak ditonjolkan. Itulah yang dimaksud dengan keduniawian. Ada hal-hal juga orang yang keduniawian artinya mendirikan kebenaran yang bukan datang dari Allah. Ya, termasuk orang-orang rohani mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka kelihatannya begitu saleh, mereka kelihatannya juga begitu sungguh-sungguh, rohaninya juga begitu luar biasa, dan mereka benar-benar melakukan itu dengan serius, bukan seperti orang Farisi yang hanya menekankan bentuk luarnya, tapi ini juga menekankan bentuk batiniah. Namun di dalam mereka menekankan bentuk batiniah, mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Nah, ini seperti Roma 12 ayat 2. Roma 10. Roma 10 ayat 2 sampai 3. Nah, di situ jelas orang-orang yang giat untuk Allah tapi tidak tunduk pada kebenaran Allah. Nah, ini juga suatu warning, yaitu termasuk keduniawian, saudara-saudara. Jadi keduniawian itu adalah bukan orang-orang yang sekedar tadi hawa nafsu, seks, dan mungkin gila harta, dan sebagainya, atau melakukan kejahatan-kejahatan amoral, dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi orang-orang yang juga mengejar kesalehan atau giat untuk Allah, tapi mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, alias tidak tunduk pada kebenaran Allah, tidak tunduk pada kebenaran, yaitu ajaran-ajaran firman Tuhan. Nah, di sini berarti menunjukkan keduniawian adalah orang yang ajarannya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah keduniawian. Nah, itulah saudara dua hal yang saya jelaskan hari ini. Jadi saya tidak berpanjang-panjang karena waktu kita cuma 1 jam. Dan kita sekarang bisa diskusi, bisa tanya jawab, bisa saudara juga memberi memberi tanggapan atau pemikiran pergumulan Anda dan sebagainya tentang kekudusan dan keduniawian. Ya, satu hal lagi saya mau jelaskan, yaitu Rasul Paulus pernah men-sharekan bagaimana pergumulan dia tentang kekudusan dan keduniawian di dalam dirinya. Ternyata ada perjuangan manusia lama dan manusia baru di dalam diri Rasul Paulus, di mana dia selalu ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata yang jahat selalu yang dia lakukan. Keinginan berbuat baik ada, tapi selalu kejahatan yang dia lakukan. Ini juga satu pergumulan nyata bagi orang-orang yang menjadi Calvinis sejati, yaitu ada peperangan manusia lama dan manusia baru. Oke, saya sampai di sini. Saya kembalikan kepada Silva. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelum saya membuka kesempatan untuk semua saudara yang ingin bertanya, ini saya harus menginformasikan terlebih dahulu untuk saudara-saudara yang tertinggal ya dari beberapa seri pembahasan Calvinis sejati ataupun beberapa bahasan lain seperti Katekismus Heidelberg atau pembahasan dalam program-program RMC Today. Anda bisa masuk ke channel YouTube kami, Stris Ngagel. Sekali lagi untuk Anda yang tertinggal dalam pembahasan beberapa tema-tema dalam RMC Today, seperti pembahasan Calvinis sejati, Katekismus Heidelberg, atau beberapa eksposisi kitab Roma, kitab Ibrani, ada beberapa yang kami upload di channel YouTube kami, alamatnya di Stris Ngagel. Sekali lagi, channel YouTube kami Stris Ngagel. Silahkan Anda bisa bergabung di sana.
Ya, silakan untuk Anda, saudara yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita hari ini, kekudusan versus keduniawian. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0813-5790-1628. Sekali lagi 0813-5790-1628. Atau silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui Zoom, silakan. Ini sudah cukup banyak yang bergabung ya. Salam jumpa juga untuk Pak Elia, Pak Arthur, Pak Jacob, Pak Leo, Ibu Meta, dan juga Ibu Priscilla Kusnadi. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Pak Biasanya diesel, Pak. Ya. Biasanya diesel. Kalau sudah dimulai, kekurangan waktu. Kalau disuruh diam semua itu sudah tradisi. So, kalau kita lagi kumpul-kumpul. Ya, enggak apa-apa. Elia yang mulai bakar-bakar. Saya mau lempar bensin dulu, cuma apinya di mana ya, Pak? Tadi Pak Andi ada mengatakan keantroposentrisan seseorang tuh perlu dihancurkan. Mungkinkah Pak dari dalam dirinya sendiri? Karena saya keakuan itu sulit sekali Pak. Aduh, saya sedang berjuang untuk di satu komunitas kecil yang sudah sering saya sharingkan. Kalau ikut nimbrung, wah Pak, kayak bensin, kayak api dapat bensin, dia keluar-keluar, aduh Pak, makin sesat, terasa sekali ya. Bagaimana cara mengatasi? Karena kalau dihancurkan berarti dari luar dong, bukan diri sendiri menghancurkan keakuan diri sendiri. Bagaimana Pak mengatasi ini, Pak? Ya, kehancuran diri itu kan seperti tadi saya juga bilang, itu pekerjaan Allah, dan itu kesadaran yang Tuhan berikan kepada kita semua yang mengikut Tuhan. Jadi itu juga anugerah itu. Orang yang mengalami kehancuran itu juga anugerah. Jadi tidak semua orang bisa sadar dirinya. Apakah dia ini orang yang bagaimana dia ini sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi itu kalau saya kembali kepada buku ini mengajarkan pada saat Yesaya bertemu dengan Tuhan. Itu pertama-tama dia mengalami kehancuran diri, yaitu benar-benar merasa tidak layak di hadapan Allah. Nah, itu yang penting bagi saya. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu satu ciri khas, yaitu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Semua nabi yang ketemu Tuhan, tidak ada yang merasa layak. Semua nabi yang ketemu Tuhan tidak ada yang merasa dirinya berjasa. Ya, kalau ada pasti sama Tuhan dihajar sampai benar-benar sadar dirinya tidak berjasa apa-apa. Ya. Bagaimana Musa juga yang sudah memimpin sampai 40 tahun. Ya. Dan Tuhan tetap melarang Musa untuk masuk ke tanah Kanaan supaya mungkin juga Musa jangan merasa berjasa. Ini gara-gara aku. Aku yang mengeluarkan dari Mesir dan aku yang berhasil memasukkan ke Kanaan. Jasaku lengkap dan jasaku sangat besar. Tuhan bilang stop sampai di sini. Ya, jadi bukan, itu juga anugerah Tuhan itu. Musa di stop itu juga anugerah Tuhan. Saya melihat banyak orang menafsirkan Musa di stop itu karena dihukum Tuhan, karena kurang sopan, karena kurang ajar. Ya itu memang ada juga bagiannya itu. Tapi saya lihat dari sisi Allah, Tuhan memberi kasih karunia kepada Musa. Dan di stop sampai di situ. Tapi bukan sampai di situ lalu Musa menjadi orang sial. Saya yakin Musa orang yang sangat berbahagia karena dia dipanggil
Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga itu hadiah terbesar bagi Musa. Dan dia tidak ikut menderita pada saat masuk di Kanaan. Karena di Kanaan nanti akhirnya banyak penderitaan selanjutnya. Ya, Tuhan bilang stop sampai di sini. Dan Musa bukan mendapat celaka atau mendapat kutuk, lalu mendapat tempat paling rendah di surga karena kurang ajar sama Tuhan. Saya yakin tidak. Karena apa? Waktu Tuhan Yesus dimuliakan, ada 2 orang yang ketemu Musa, ketemu Tuhan Yesus pada waktu itu. Dalam waktu Tuhan Yesus dimuliakan, yaitu Elia dan Musa. Ya, jadi kalau Musa itu dapat hukuman yang sampai Tuhan marah besar dengan Musa, ya dia tidak layak untuk bisa ketemu Tuhan Yesus waktu itu. Oke, itu tentang penghancuran. Jadi penghancuran diri itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Ya. Ya, terima kasih. Berbagi dengan yang lain. Terima kasih Pak Elia sudah bergabung bertanya. Ini ada pertanyaan dari Priscilla. Ya. Ada ditulis itu pertanyaan dari Priscilla ya. Iya. Saya bacakan saja. Salam Pak Andi, jadi misalnya ada orang Kristen dari lahir yang rajin ke gereja, tapi tidak pernah dihancurkan dan tidak merasa tidak layak. Artinya belum lahir baru. Jadi semua orang harus punya momen itu, Pak. Momen dihancurkan Allah. Iya, dalam perenungan saya, orang Kristen itu bukan hanya sekedar beragama, ya, bukan sekedar mengikuti agama orang tua, tradisi turun temurun, ya, atau mengikuti aturan-aturan agama, harus katekesasi, baptis, sidi, baru itu namanya beragama. Tidak, sebenarnya agama Kristen itu bukan menekankan bentuk-bentuk lahiriah seperti itu, meskipun itu juga penting untuk kita bersosialisasi dan mengikuti aturan-aturan manusia ya, kemanusiaan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita ini mengalami perjumpaan dengan Allah. Dalam arti kita dilahirkan kembali, kita dicelikkan mata rohani kita. Kita disadarkan dan diinsyafkan sampai mengenal Allah yang benar-benar Allah. Mengalami perjumpaan dengan Allah yang benar-benar Allah. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami itu dan kita cuma ikut agama saja, ya, dan aktif sana, aktif sini, tapi tidak pernah ada relasi dengan Tuhan, tidak pernah ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah mengalami penghancuran diri dan merasa diri selalu berjasa dan diri selalu lebih rohani dari orang lain, malah itu menunjukkan dia belum mengerti kekristenan yang benar. Ya, itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ini sedikit cepat karena ada pertanyaan lain dari Pak Yakub ya. Ya. Pak Yakub, bagaimana pertanyaan Pak Yakub? Terima kasih sudah bergabung. Bagaimana jika ada hamba Tuhan yang pernah berzina dan membunuh, tetapi lalu mendirikan gereja baru, seakan-akan menurut jemaatnya dia masih dipakai Tuhan karena masih melayani Tuhan. Padahal doktrinnya masih tetap salah. Apakah ini menunjukkan bahwa Tuhan masih memakai dia? Terima kasih Pak Andi. Ya, hamba Tuhan berbuat dosa, lalu dia katanya bertobat dan dia kemudian mendirikan gereja baru, tapi doktrinnya tetap salah. Ya, saya tidak
benar-benar mengenal hamba Tuhan ini dan tidak tahu hatinya hamba Tuhan ini bagaimana, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan, bagaimana apa yang dia perjuangkan, dan bagaimana hatinya yang sesungguhnya, saya tidak tahu. Tapi kalau hanya melihat fenomena saja, di mana dia ajaran yang tidak sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab, seandainya seperti itu, saya pun belum pernah menguji benar-benar ajaran dia. Tapi kalau dia memang tidak mengajarkan yang sesuai dengan Alkitab, ya jelas dia itu adalah golongan orang yang mendirikan kebenarannya sendiri. Dan orang yang mendirikan kebenarannya sendiri adalah orang yang bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang terus-menerus diperbarui dan kembali kepada kitab suci. Dan itu proses seumur hidup yang tidak pernah selesai. Kalau tadi Pak Elia juga menyebut peperangan si aku, kehancuran si aku itu sangat sulit, itu bukan hanya sulit, itu proses yang tidak pernah selesai seumur hidup. Dan itu adalah juga bukan perjuangan semata-mata hasil perjuangan kita, tapi anugerah Tuhan yang mendidik saudara dan saya di dalam seluruh proses hidup orang percaya. Nah, itu yang dari saya. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi ini karena keterbatasan waktu juga, sepertinya masih ada yang ingin bertanya, tetapi apakah di kesempatan lain akan berlanjut pembahasan ini, Pak Andi? Mungkin masih bisa, masih ada 7 menit. Oh Saya ya, bisa jawab kalau ada pertanyaan. silakan saudara kalau Anda ingin bertanya sesuatu. Ya, saya menambahkan sedikit, Pak. Bersharing lah begitu ya. Silakan. Kalau yang sesat, yang salah, yang aku dihantam, dihancurkan oleh Tuhan sih, flow-nya oke kan itu ya Pak ya. Tapi orang yang taat, yang suci, yang saleh, kok dihancurkan Tuhan oleh Tuhan juga ya? Seperti Ayub. Saya tahu finalnya Ayub akhirnya mengatakan, bukan dari kata orang, aku, tapi dari mataku sendiri, aku mengenal Allah. Berarti kehancuran diri itu bukan karena kita salah. Benar pun juga kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa kehancuran diri. Begitu saja yang ingin saya sharingkan. Thank you. Iya, benar. Jadi kehancuran itu sebetulnya begini, kalau mau kembali ke esensinya, tidak ada orang tidak punya salah. Jadi itu prinsip harus kita pegang juga. Tidak ada orang yang tidak ada salahnya. Ya, apalagi di hadapan Tuhan. Ya toh. Lalu orang yang merasa tidak bersalah di hadapan Tuhan itu justru yang perlu diajar. Ya toh. Bagaimana ada orang yang tidak merasa bersalah di hadapan Tuhan. Bukan cari-cari salah juga, bukan. Tapi kita tidak mungkin bisa 100% benar di hadapan Tuhan. Itu tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan memelekkan mata kita, menjelikan mata kita, kita melihat pada diri kita sendiri, aku bukan orang yang benar di hadapan Allah. Nah, Ayub bagaimana? Kenapa dia diajar? Padahal dia saleh. Dia di dalam kesalehan pun dia banyak kekurangan. Jadi bukan berarti Ayub itu saleh itu benar-benar tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, ya dan sebagainya. Buktinya setelah dia dicobai oleh iblis yang kelihatannya dia masih saleh meskipun dicobai iblis, tapi waktu dia dicobai oleh teman-teman yang justru tujuannya mau menghibur dia, justru Ayub jatuh di situ. Dan Ayub kelihatan kesombongannya dia, bahwa dia mengagungkan kesalehannya dia. Nah itu, jadi orang saleh itu bisa mengagungkan kesalehan, dan itulah justru keakuannya dia yang perlu dihancurkan oleh Tuhan.
Ya, jadi sekali lagi tidak ada orang yang merasa aku sudah baik, aku tidak jahat lagi dan Tuhan sudah tidak perlu mendidik aku. Nah, itu tidak ada di dalam kamus hidup orang percaya. Oke, jadi makanya Alkitab juga bilang kalau kita sampai dihajar oleh Tuhan, itu namanya anugerah Tuhan. Puji Tuhan, ya. Oke, sampai di sini karena masih ada sebetulnya 4 menit. 4 menit pun itu berharga sebetulnya. Jadi ya kembali lagi ya saya mau tekankan. Jadi yang disebut dengan kekudusan itu adalah karya Allah sendiri dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan hasil kehebatan Anda. Tetapi apakah kalau begitu kita tidak usah berjuang untuk hidup kudus? Tidak juga. Jadi Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara dan saya itu mendorong saudara dan saya untuk juga belajar hidup kudus di hadapan Allah sesuai dengan didikan dan ajaran Tuhan. Jadi kita bukan ya tunggu aja Tuhan menguduskan saya, lalu kita pasif-pasif, lalu kita tidak berbuat apa-apa, kita cuma nunggu Tuhan menguduskan kita. Itu namanya fatalisme ya. Itu namanya hyper Calvinism yang sama sekali tidak menekankan tanggung jawab manusia. Jadi tetap Tuhan itu mendidik saudara dan saya untuk bertanggung jawab di dalam kita meresponi anugerah Allah. Ya, di dalam meresponi anugerah Allah, Tuhan mendidik saudara dan saya untuk juga berjuang, hidup berjuang di dalam kekudusan itu. Tapi sekali lagi, kekudusan itu adalah kekudusan yang paradoks, yang bukan berpusat pada diri, tapi kekudusan yang berpusat kepada Allah. Ya, kekudusan yang menyadari kita tidak hidup kudus di hadapan Allah. Nah, ini paradoksnya. Kita mengejar kekudusan, di dalam mengejar kekudusan kita sadar aku sebenarnya orang yang begitu najis di hadapan Allah. Nah, itulah proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya seperti Roma pasal 7, perjuangan Rasul Paulus ingin berbuat yang baik, tapi selalu yang jelek yang dia lakukan, dan itu selalu perjuangan antara manusia lama, manusia baru, tidak pernah selesai. Oke, saudara-saudara, semua ini terjadi dalam rangka Tuhan juga mau mendidik saudara dan saya, dan supaya kita belajar juga hidup makin memuliakan Tuhan, berpusat kepada Allah dan tidak berpusat pada diri sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Dan sampai di sini siaran kita. Terima kasih untuk semua partisipasi Anda yang sudah ikut di Zoom, ikut di YouTube, dan juga mendengar radio RMC melalui aplikasi dan website. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami boleh berjumpa dengan Allah dan mengalami kehancuran demi kehancuran, itu pun adalah kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membukakan mata rohani kami, betapa bobroknya kami di hadapan Tuhan. Dan betapa kasih-Mu yang luar biasa mendidik dan menghajar kami. Kami serahkan doa kami dan seluruh pendengar radio RMC dan juga yang mengikuti melalui Zoom dan YouTube. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.